Selamat siang semuanya. Jadi kami akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami mengenai peranan IoT. Di sini saya Niputu Anom Cipta Fatma Dewi, absen 35, dan teman Saya Gusti Made Panji Pondrasmara, absen 7. Saya Nimade Masari Sumanboja, absen 33. Saya Nimade Analisa Paramita, absen 29. Saya Adi Diga Kusuma, absen 1. Saya Gusti Putu Karnadana Gastia, absen 9. Dan Niputu Pandajina Aryastina, absen 40. Sakit. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari IoT atau Internet of Things. Nah, setelah kami berdiskusi, apa sih itu IoT? Jadi, IoT adalah konsep di mana objek fisikal seperti piranti, sensor, dan mesin disambungkan ke internet dan boleh berkomunikasi antara satu sama lain. Ini memperbolehkan objek tersebut mengumpulkan dan bertukar data untuk tujuan tertentu, memperbaiki kebolehan pengesanan, automasi, dan analisis. Nah, perangkat IoT ini bisa kita kendalikan di mana saja tanpa kita menyentuh atau berdekatan dengan barang tersebut. Jadi, IoT ini dapat mengefisiensi waktu. Setelah pengertian tersebut, ada pun fungsi dari IoT, yaitu yang pertama ada otomatisasi, yaitu IoT yang memungkinkan perangkat untuk berinteraksi dan bekerja sama secara otomatis tanpa intervensi manusia. Contohnya, lampu yang menyala otomatis saat gelap, atau sistem pemanas yang menyesuaikan suhu ruangan berdasarkan preferensi pengguna. Yang kedua ada pemantauan. IoT memungkinkan pengumpulan data secara real time dari berbagai perangkat yang dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan, kinerja mesin, atau perilaku pengguna. Fungsi berikutnya dari IoT adalah kendali jarak jauh. Pengguna dapat mengendalikan perangkat mereka dari jarak jauh melalui aplikasi seluler atau antarmuka web. Ini dapat meningkatkan kenyamanan dan fleksibilitas. Lalu, fungsi berikutnya adalah analisis data yang dikumpulkan oleh perangkat LOT. Nah, analisis data yang dikumpulkan oleh perangkat LOT dapat dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang berharga, yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, perbaikan proses, atau pengembangan produk yang baru. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang berfokus pada pengembangan sistem komputer yang dapat belajar dari data dan pengalaman tanpa diprogram secara eksplisit. Singkatnya, ML mungkin mesin untuk belajar dari pola dalam data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa harus diberi instruksi langkah demi langkah. Baik, dari contoh tersebut, izinkan saya memberikan contoh tentang machine learning. Jadi yang pertama yaitu ada mobil tanpa pengemudi. Yang kedua ada virtual assistant yang biasanya ada di HP kita. Yang ketiga yaitu marketplace seperti Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, dan lain-lainnya. Yang keempat ada penguncian perangkat seperti menggunakan Face ID dan sebagainya. Dan yang kelima ada prediksi waktu untuk menentukan berapa lama kita akan sampai di tujuan kita. Selain machine learning, ada istilah mengenai deep learning. Deep learning adalah cabang dari machine learning yang dimana mereka berfokus pada jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis data dan juga belajar dari pola-pola kompleks yang ada. Hal ini terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak manusia yang memungkinkan untuk komputer dalam melaksanakan tugas-tugas seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan pengenalan ucapan manusia. Dengan kemampuan tersebut, deep learning dapat bertindak dan berpikir layaknya manusia. Baik, dari pengertian tersebut, izinkan saya menjelaskan contoh AI Deep Learning. Contoh AI Deep Learning meliputi pengenalan wajah di ponsel, mobil otonom, asisten virtual seperti Siri dan Alexa, rekomendasi konten di platform streaming, dan deteksi penyakit dari gambar medis. Sekian presentasi dari kami. Sampai jumpa semuanya. Jangan kangen ya.